Shalom semua. Lemes amat. Shalom semua. Halo. Ini pertama kalinya saya khotbah di sini nggak pakai masker. Jadi ini muka saya aslinya. Pertama kali di sini maskeran terus ya. Ini pertama kalinya. Nah, hari ini saya dikasih topik tentang garam dan terang dunia. Nah, hari ini kita bahas yuk sama-sama. Kita lihat dulu ya di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Oke, saya bisa Matius 5 ayat 13 sampai 16. Oke ya, saya bacakan di sini ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Oh, terima kasih. Ya, rumah itu. Demikian hendaklah terangmu bercahaya. Amin. Di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, saudara, di ayat ini dibilang begini, saudara ya. Pertama, kita itu garam dunia. Ya, yang kedua, kita tuh terang dunia. Yang menarik adalah ketika kita dibilang garam dunia, kalau garam itu tidak asin, nggak ada gunanya. Dibilangnya apa? Dibuang dan diinjak orang. Menurut saudara, Tuhan Yesus itu ngomongin siapa ini? Ngomongin kita ya, orang-orang percaya ya. Jadi kita ini adalah garam dunia loh. Nah, apa artinya tidak asin? Terus sudah gitu, siapa yang menginjak-injak kita dan membuang kita? Kalau di ayat ini, menurut saya yang membuang kita dan menginjak-injak kita ketika kita menjadi garam yang tidak asin, itu orang dunia loh, saudara. Saudara, nah pertanyaannya, menjadi asin itu apa? Kita baca ya, kalau saudara lihat terang dunia. Dibilang ini di ayat itu dibilang ini, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi yang menarik kita dibilangnya terang dunia ya, saudara ya, ingat ya, terang dunia. Berarti yang harusnya melihat kita bersinar itu di mana, saudara? Di dunia. Jadi kalau saudara bersinar hanya di gereja, saudara tidak mengenapi ayat ini. Kita dipanggil Tuhan untuk bersinar di luar gereja. Kalau enggak nanti yang ada gereja kumpulan terang, yang ada adu terang. Gue malu tangan gue sama gudang garam, di mana garamnya pada dikumpul di satu tempat. Tapi kita harus sadar bahwa setiap kita dipanggil Tuhan untuk jadi terang dunia. Jadi barometernya yang bisa mengukur kita bercahaya atau enggak bukan teman-teman kita di gereja, bukan, tapi orang-orang di dunia sekitar kita. Nah pertanyaannya, firman Tuhan bilang ini, bercahaya kan? Bercahaya itu apa? Perbuatan yang baik. Nah setiap kita dipanggil Tuhan untuk melakukan perbuatan yang baik. Kita baca Efesus 2 ayat 10. Hari ini ayatnya lumayan banyak, so kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 10. Nah oke ya, kita baca ya. Kalau saya bacain dari NLT ya, bahasa Inggris ya. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Kalau bahasa Indonesia ini, bahasa Indonesia-nya beda saudara. Kalau bahasa Indonesia bilang, karena kita ini buatan Allah. Tapi kalau bahasa Inggrisnya bilang, kita ini masterpiece-nya Allah. Artinya kita itu adalah karya tertinggi yang bisa dibuat Tuhan di alam semesta itu, kita. Ya saudara ya. Nah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi di sini saudara perhatiin, tujuan kita diciptain Tuhan itu melakukan apa? Pekerjaan baik. Dan itu sudah disiapkan Tuhan dari dulu, sebelum kita lahir. Kita baca lagi ya. Mazmur 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16. Ayatnya banyak, nggak apa-apa saudara ya. Mazmur 139 ayat 16. Oke. Matamu melihat aku selagi aku bakal anak.
Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Keren gak sih saudara? Jadi Tuhan itu udah punya rencana, sudah punya plan dalam kehidupan kita. Ya, kita diciptai untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik yang seperti apa? Itu ada loh di dalam rancangan Tuhan. Kita lanjut saudara ya. Di Yeremia 29 ayat 11. Pertanyaannya gini, rancangan itu apa? Yeremia 29:11 bilang gini. Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Nah, jadi saudara mesti tahu bahwa Tuhan itu punya desain. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Dan kita didesain Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu udah Tuhan taruh loh di dalam diri kita. Saudara, kalau saudara lihat kehidupan Daud. Daud itu gembala. Ya saudara, nama saya David, jadi saya suka banget kisah Daud. Karena David bahasa Inggrisnya Daud. Nah, David bahasa Indonesianya Daud. Saudara, jadi Daud itu gembala. Gembalanya menggembalakan berapa saudara? 3-4 ekor Alkitab bilang. Bukan 3-4 ribu, 3-4 ekor. Nah tapi tahukah saudara, sebelum dia raja, dia punya sikap seorang raja. Saudara perhatiin saudara ya. Kalau saudara dipercayain domba 3-4 ekor. Terus ada singa sama beruang datang. Kira-kira apa yang saudara lakuin? Kalau saya, silakan. Dibanding gue yang makan, mending silakan. Tapi apa yang Daud lakukan? Enggak loh. Dia melawan singa dan beruang hanya demi domba yang 3-4 ekor itu. Artinya apa? Seorang raja itu adalah seseorang yang memerintah untuk melindungi bangsanya. Jadi Daud itu punya kriteria sebagai seorang raja jauh sebelum dia benar-benar jadi seorang raja. Saudara kalau lihat kehidupan Yusuf. Yusuf itu dibilangnya anak kesayangan bapaknya. Betul ya saudara ya? Nanti saudara bisa baca sendiri di Alkitab. Nah, Yusuf itu kesayangan bapaknya. Saudara tahu kenapa saudara-saudaranya sebel sama Yusuf? Pertama, dia kesayangan. Tapi bukan itu aja saudara. Tiap kali ada yang gak benar, saudara-saudara yang lakuin gak benar. Saudara, kalau kita masih anak-anak, apa yang kita bisa lakuin kalau saudara kita gak benar? Madu, betul ya? Kita gak bisa bilang, kamu gak boleh gitu, harusnya gini-gini. Gak bisa kan, kita gak bisa ngomong gitu kan. Tapi kita bisa bilangin, gue bilang bapak gue loh. Kita bilangin bapak kita, bukan bapak gue. Bilangin bapak kita. Ya kan? Jadi dilaporin lah kelakuan buruk saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yusuf mau saudara-saudaranya berbuat hal yang benar. Artinya, sebelum Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir, jadi wakilnya Firaun, Yusuf adalah seorang pemimpin yang besar. Seorang yang mau keadilan ditegakkan, kebenaran ditegakkan. Nah, saudara, jadi setiap kita ada yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang berbeda satu sama lain. Saya punya sama saudara punya nggak sama. Dan setiap kita tidak ada yang sama. Saudara tahu sidik jari ya? Sidik jari ada yang sama nggak? Nggak ada loh saudara. Ini retina mata nih warnanya segala macam ada yang sama nggak? Nggak ada loh saudara. Jadi setiap kita didesain Tuhan unik dan berbeda. Tapi yang pasti adalah di dalam kita ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau kita pakai sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan baik. Kita baca lagi ya. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Matius 13 44 sampai 46. Ini perumpamaan tentang kerajaan Allah. Nah, saya bacakan ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan Allah itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Saudara, pengertian saya adalah, saya mau ajak kita sama-sama mikir saudara. Perjalanan kekristenan kita sebenarnya yang paling penting adalah menemukan
apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus tahu kenapa kita ada di dunia ini. Setiap kita punya purpose, mulai dari paling muda sampai paling tua, Tuhan punya purpose dalam kehidupan setiap kita. Dan tugas kita, perjalanan kita sama Tuhan adalah menemukan apa itu yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap kita. Setiap kita punya bakat dan talenta yang berbeda. Tapi itu semua didesain Tuhan supaya kita bisa melakukan apa? Pekerjaan yang baik. Nah saudara, kalau ngomong panggilan Tuhan, seringkali kita mikir bahwa itu orang-orang yang dipanggil pelayanan Kristen gitu. Worship leader, sebagai pendeta, sebagai pemain musik. Tapi itu cuma 10% paling. Sisanya adalah kita dipanggil sesuai panggilan masing-masing di mana? Di dunia. Ada yang dipanggil jadi dokter, ada yang dipanggil jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi guru, ada yang jadi businessman, jadi profesi apapun. Tapi dalam kehidupan kita dipanggil Tuhan untuk melakukan apa? Pekerjaan yang baik. Saudara, saya punya kesaksian lucu. Ini teman saya, saudara. Teman saya itu punya perusahaan, saudara. Dia punya perusahaan dan dia punya anak karyawan baru gitu ya, bukan anak, karyawan yang baru yang sangat cinta Tuhan. Nah, kalau dia datang kantor, saudara ya, kalau terlambat, ditanya, kamu kenapa terlambat? Wah, maaf Pak, tadi pagi saya bangun kesiangan, kan saya harus baca firman dan renungan dulu, makanya saya terlambat. Mohon maaf Pak. Oke. Pak, nanti jam 3 saya izin Pak, mau pulang. Oh kenapa? Saya ada konser. Haleluya. Itu alasan dikerjakan over and over and over again. Menurut saudara, dia cinta Tuhan nggak? Yes. Dia cinta Tuhan. Ya, saya yakin dia sangat cinta Tuhan. Tapi komentar teman saya menarik. Dia bilang gini, bro, kayaknya lu cocokan jadi pendeta aja. Jangan kerja di sini. Artinya dia dipecat. Saudara, orang itu cinta Tuhan loh. Tapi dia tidak melakukan pekerjaan yang baik di tempat yang Tuhan taruh dia. Dia bercahaya nggak di dunia? Ngerti ya? Tuhan mau kita cinta Tuhan? Ya, 100% ya. Tapi orang di sekitar kita juga harus bisa melihat bahwa kita bercahaya dengan melakukan the best of the very best yang kita bisa lakukan. Amin. Jadi kalau kita mau melihat perubahan di dunia sekitar kita, mau di pekerjaan kita, di keluarga, di apapun yang kita lakukan, lakukanlah yang terbaik yang kita bisa lakukan. Lanjut saudara ya. Nah, kita sering bertanya gini, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita itu apa sih? Ya, kalau saya nanya ini, jawabannya, saya masih puasa dulu seminggu gitu. Panggilan Tuhan dalam kehidupan saya ini apa? Saudara, sederhana. Saudara di sini siapa yang punya impian, kerinduan? Punya? Di sini nggak ada yang punya. Waduh, repot saudara. Setiap kita pasti punya kerinduan, punya mimpi, punya value yang kita punya, yang kita pegang dalam hidup kita. Betul saudara ya? Nah, saya mau cerita, saya dulu saudara ya, waktu saya pertama kali kenal Tuhan, saya sudah tahu, saya punya kerinduan bahwa saya bakal share firman. Jadi saya dari dulu udah tahu saudara, saya ini bakal share firman. Nah, jadi saudara, apa yang dalam diri saudara itu jadi kerinduan besar. Istilahnya gini lah, kalau saudara lihat itu gemes. Istilahnya, kalau saudara lihat sesuatu gitu, aduh, aku pengen gitu, ngerjain itu. Dan juga saudara bandingkan dengan nilai apa yang saudara pegang. Kalau saya itu dari awal dulu saya selalu senang untuk mengajar orang untuk melihat kebenaran. Itu ada tertanam dalam diri saya. Jadi ketika Tuhan taruh itu dalam diri saudara, saudara lihat deh, mimpi apa yang kuat dalam hati saudara. Terus value apa yang saudara junjung tinggi. Dan ketika itu ketemu, itu adalah sesuatu yang benarnya bagian dari hidup saudara, yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Saudara mungkin mikir, ini kan kerinduan saya kan belum tentu panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi saya juga mau bilang bahwa kehidupan saudara yang bikin siapa? Tuhan. Yang desain siapa? Tuhan. Selama kerinduan kita itu sesuai dengan jalan dan kebenaran firman Tuhan, itu dari Tuhan. Dan saudara mesti ngerti ya saudara, Tuhan itu Bapa yang baik, ya. Bapa yang baik, kalau anak saya suka nyanyi, saya kasih vokal, saya dukung.
Kalau dia ada performance, saya temenin. Dia nyanyi, saya sorakin. Pas udah kelar segala macam, saya dukung segala macam. Karena saya bapak yang baik. Betul ya? Kalau saya bapak yang tidak baik, anak saya suka nyanyi, lu nggak boleh. Lu harus ngeles sepak bola. Ya, gua mau lu jadi pemain bola. Itu bapak yang gendeng. Ngerti ya? Gitu ya. Jadi jangan pikir bahwa, kalau Tuhan yang dari Tuhan itu pasti yang saya nggak suka. Panggilan dari Tuhan itu pasti yang saya nggak suka. Emang bapak di surga itu kejem amat ya? Enggak loh saudara. Panggilan dari Tuhan itu pasti sesuatu yang adalah bagian dari hidup kita. Ya, itu adalah bagian hidup kita sehingga kita nyaman. Ngerti ya? Nyaman di situ. Tapi bukan berarti saudara, misalnya contoh saya. Sampai hari ini, kalau saya berdiri di balik mimbar, tangan saya dingin. Saudara bisa lihat saya nggak nervous, ini di sini lain saudara. Di sini dalamnya lain. Tangan saya dingin sampai sekarang. Setiap kali saya mau share dimanapun, tangan saya dingin. Setiap kali saya pasti nervous. Tapi apakah artinya itu bukan jadi panggilan Tuhan dalam hidup saya? Enggak, saudara. Ya, karena walaupun nervous, saya memilih untuk ikutin panggilan Tuhan. Karena saya tahu loh, saya nyaman banget share-share begini. Ngerti maksud saya saudara ya? Saudara, jadi di firman Tuhan bilang tadi bahwa ketika dia menemukan mutiara, dia jual semua yang dia punya untuk beli apa? Mutiara itu. Nah, kita baca lagi ya, lanjut ya. Amsal 23:23. 23:23. Nah, ya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Lanjut lagi Hosea 4:6 saya bacain ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah yang menarik di Hosea 4:6 ini kalau di bahasa Inggrisnya NIV bilang ini, my people are destroyed from lack of knowledge. Atau umatku binasa karena kurang pengetahuan, bukan mengenal akan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya udah begitu. Saudara, ketika saudara menemukan apa yang Tuhan taruh dalam diri saudara, saudara harus lakukan semua yang saudara bisa untuk memastikan saudara bisa mencapai yang terbaik yang Tuhan taruh dalam diri kita. Saudara, waktu saya pertama-tama punya kerinduan untuk nyampaikan firman segala macam, saudara tahu apa yang saya lakuin, saudara? Saya di kamar saya tutup mata, saya istilah gini, saya ini lagi berdiri di depan stadion, padahal depan guling bantal doang kan gitu. Terus saya belajar khotbah, saudara. Yang dengerin saya siapa? Bantal dan guling. Saya belajar khotbah, saya merem sambil saya belajar doain orang segala macam, nggak ada yang lihat. Saudara, saya juga dengerin kaset khotbah berjam-jam sehari. Kenapa? Karena saya tahu itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya menginvestasikan waktu saya untuk mengejar apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saudara, kalau saudara dipanggil Tuhan, misalnya jadi dokter, saudara kalau melihat orang sakit, hati saudara tergerak kan gitu kan. Jadi belajarlah sebaik-baiknya jadi dokter. Jadi dokter yang luar biasa banget. Sampai teman-teman saudara bisa bilang, gua belum pernah melihat ada dokter yang model gini. Nah, itu keren gitu. Saudara, waktu saya tuh dulu gini, ini ada dua ya saudara, pelayanan kekristenan, itu saya dipanggil untuk berkhotbah. Passion saya satu lagi adalah saya suka fotografi, itu dari zaman saya SMA. Saya suka foto. Ini ya, Ciana juga suka foto. Jadi saya suka fotografi dari zaman SMA. Nah, waktu pas saya kuliah teknik industri, nggak nyambung sama sekali sama kerjaan saya yang sekarang. Saya kerja di pabrik saudara ya, kerja di pabrik 8 kilo dari Cikampek. Nah, jadi kalau saudara mau mikir dalam perjalanan itu cukup jauh soalnya, mikirnya banyak gitu kan, sejam lebih gitu dari Jakarta sejam lebih. Nah, jadi dalam perjalanan saya bolak-balik itu lama saya mikir gini, kayaknya video wedding di Indonesia tuh jelek deh. Itu ada kerinduannya dalam hati ya. Kayaknya jelek. Kayaknya saya bisa bikin lebih baik. Saudara, sejak hari itu gitu ya, sejak saya memutuskan untuk saya bisnis wedding gitu ya, saya belajarin video wedding yang paling bagus kayak apa. Saya pelajarin teknik wedding yang paling baru kayak apa, teknik syuting yang paling baru kayak apa, peralatan yang paling baru kayak apa. Saya pelajarin saudara. Saudara, di sini ada yang suka foto nggak? Oh nggak ada yang suka foto ya? Suka di foto gitu sih. Model semua. Saudara, saya kalau pegang foto kan
saudara foto cuma cekrek ya. Video itu kalau zaman saya dulu, itu waktu mulai pertama, itu nggak ada stabilizernya namanya saudara ya. Jadi kalau tangan saudara gemeter tuh, gambarnya begini. Gambarnya tremor. Jadi saya latihan bagaimana caranya bisa syuting, gambarnya nggak goyang. Tahan napas lah, segala macam. Gue udah kayak olahraga aja tiap hari gitu kan. Pagar depan rumah tuh gitu kan, ini biar lurus gitu. Berjam-jam satu hari. Dan Tuhan bawa saya di wedding itu sampai saya bisa ditemukan Tuhan. Sama saudara tahu kalau dunia wedding mungkin tahu Moreno namanya gitu ya. Itu salah satu vendor wedding terkenal gitu ya, fotografi. Saya jadi videographer officialnya dia. Jadi kalau fotonya Moreno, videonya Kronos. Itu pekerjaan Tuhan, iya. Tapi bagian saya adalah do the best of the very best yang saya bisa di pekerjaan saya. Seringkali kita menuntut Tuhan melakukan bagiannya, tapi saudara tidak melakukan bagian saudara. Itu yang namanya garam tidak asin. Saudara, ketika kita di kantor gitu, kita nggak dipromosi, yang dipromosi teman kita. Kita bilang sama Tuhan, wah Tuhan, saya minta promosi gitu. Tengking sana, tengking sini, klaim sana, klaim sini. Saya gitu loh. Berdoa baik, iya. Berdoa penting, iya. Mengubah hidup saya, iya. Tapi berdoa-doa tanpa melakukan bagian kita, sama saja mimpi. Kita bisa kesel kalau ada kita punya rekan kerja yang dipromosi Tuhan gitu. Kita doa segala macam, kita lakukan segala macam kerohanian yang kita lakuin. Yang kita tidak lakukan adalah meningkatkan KPI kita atau prestasi kita. Saudara tahu kenapa Yusuf bisa jadi orang nomor 2 di Mesir? Karena di seluruh Mesir yang paling cocok jadi wakilnya Firaun siapa? Yusuf. Di seluruh Mesir yang punya solusi buat kelaparan siapa? Yusuf. Yusuf jadi wakilnya Firaun bukan karena Tuhan lebih sayang Yusuf dibanding sama bangsa Mesir yang lain. Enggak. Dia jadi orang nomor 2 di Mesir karena cuma dia saja yang mampu jadi orang nomor 2 di Mesir. Dia adalah orang terbaik yang bisa jadi wakilnya Firaun. Saudara kalau lihat kehidupan Daniel, saudara. Kehidupan Daniel itu orang buangan, ya, dibuang di Babylon. Tapi saudara lihat kenapa dia bisa jadi penasehat raja? Rajanya ganti, penasehatnya tetap Daniel. Saudara tahu kenapa? Karena Daniel, firman Tuhan katakan 10 kali lipat lebih cerdas dibanding orang-orang di bangsa Babylon. Saudara lihat, seringkali kita minta Tuhan sebuah promosi, tapi Tuhan itu Allah yang adil. Misalnya saudara minta promosi di perusahaan saudara kerja. Sedangkan kalau saudara dipromosi, kinerja perusahaan saudara turun, apakah itu Tuhan yang bijaksana kalau dia mempromosikan saudara? Enggak. Karena Tuhan mau yang terbaik buat perusahaan saudara, amin. Bukan masalah, saya kan anaknya. Oke, tapi kalau kita tidak qualify atau tidak cocok untuk dipromosi itu, ngerugiin perusahaan, Tuhan bukan Tuhan yang adil loh. Saudara, nih, kenapa Daniel bisa 10 kali lipat lebih cerdas? Ini ada ayatnya saudara ya, nanti saudara bisa baca. Di Daniel 1 kita baca dulu ya. Daniel 1 ayat 20. Daniel 1 ayat 20. Nah, saya baca ya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan apa? Kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua orang ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara lihat, alasan Daniel bisa jadi penasehat raja, istilahnya rajanya ganti, penasehatnya sama. Ini di seluruh Babylon nggak ada yang kayak dia. Keren nggak saudara? Gimana kalau saudara kerja bahwa di seluruh perusahaan ini nggak ada yang kayak dia? Oh, keren. Saudara bisa jadi orang nomor 2 di perusahaan. Amin. Dan saya punya kerinduan nih loh saudara ya. Tapi saudara harus tahu, Tuhan mau kita tuh punya pengaruh yang luar biasa. Iya. Tapi lakukan bagian kita. Kita bekerja sama Roh Kudus.
Promosi datangnya dari Tuhan, ya. Tapi pastikan ketika itu datang, kamu siap. Amin. Saudara, kalau kita pelajari kenapa Daniel bisa 10 kali lipat, kita baca. Daniel 1 ayat 4 sampai 5. Daniel 1 ayat 4 sampai 5 ya. Yakni, ini berbicara tentang Daniel ya. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang celak, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Perhatiin sini ya. Yaitu orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Berikutnya ini, penting. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudara, tulisan dan bahasa orang Kasdim ini namanya literaturnya orang Kasdim, atau buku-buku ilmu pengetahuan tentang orang-orang Kasdim. Jadi istilahnya apa? Si Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu juga termasuk dalamnya, itu belajar tentang Babylon. Saudara dipanggil belajar untuk apa? Di dunia sekitar kita. Firman Tuhan tadi bilang, tanpa pengetahuan umatku binasa. Tahukah saudara, ketika kita jadi seorang suami yang tidak punya pengetahuan tentang pernikahan yang baik, pernikahan kita bisa binasa. Kalau saya seorang business owner, saya tidak punya pengetahuan yang baik tentang menjalankan bisnis saya bisa binasa. Sebagai istri, sebagai anak, sebagai guru, sebagai apapun di dunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita untuk melakukan kerjaan baik, kalau kita tidak membekali diri kita dengan pengetahuan di bidang kita masing-masing, bisa binasa. Ini bukan masalah doa lebih penting atau nggak penting. Doa penting. Saya ulang sekali lagi ya. Doa itu penting. Karena saya mengalami berkali-kali pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Oleh karena doa. Yes. Tapi ada bagian yang kita perlu lakukan juga. Kalau saudara berdoa, Tuhan, saudara nggak punya kerjaan nih. Tuhan, saya nggak punya kerjaan. Tuhan, aku berdoa untuk minta pekerjaan. Saudara nggak pernah ngelamar CV satupun. Itu menurut saudara. Dan saudara melakukan bagian kita bukan? Belum. Jadi saudara, kalau saudara lagi cari kerjaan, saudara doa sama Tuhan dengan teguh, punya iman Tuhan pasti jawab, ya. Tapi saudara juga bikin CV yang baik. Jangan CV cuma ditulis kertas, berantakan segala macam. Lakukan yang terbaik dalam CV-mu. Terus sudah gitu, oh tapi saya udah ditolak satu perusahaan. Hey, saya mau kasih tahu saudara ya, dalam kehidupan kita, orang sukses bukan berarti orang yang gak pernah gagal. Tapi orang bisa sukses oleh karena dia pernah gagal. Saudara kalau baca di Alkitab, kegagalan paling parah, Petrus, nyangkal Yesus, jadi pendiri gereja loh. Jadi kalau saudara ngelamar kerjaan, ditolak sekali, 2 kali, terus coba, jangan berhenti saudara. Dan jangan berhenti berdoa juga. Istilahnya gini lah, kalau saudara berdoa supaya ada bus datang, saudara berdoalah busnya datang, tapi waktu busnya datang kejarlah supaya saudara bisa naik ke busnya, ngerti gak? Seimbang saudara. Ada 2 hal. Karena kekristenan itu seringkali kita gagal bersinar di dunia oleh karena tidak seimbang saudara. Di gereja kita luar biasa, penuh pengurapan, dahsyat banget. Di dunia kita garam yang gak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, pengetahuan kekristenan kita, kalau di dunia kedokteran, saudara mau gak? Saya dioperasi sama dokter yang cinta Tuhan tapi gak pernah sekolah, mau? Mau gak? Cinta Tuhan loh, mau? Enggak kan saudara kan? Jadi itu adalah bagian kita, memperlengkapi diri kita the best yang kita bisa. Kalau saudara dipanggil jadi pemain musik ya apapun, ada 2 hal. Saudara, saya tutup dengan itu ya. Jadi saya pernah cerita nggak di sini ya. Saya kan punya istri saya itu punya orang tua pastinya. Jadi pertua saya ini, dia dulunya sangat benci sama orang Kristen, anti banget. Nah, jadi waktu saya pacaran sama calon istri saya dulu itu, sama pacar saya,
saya anaknya pendeta. Wah, itu udah lebih tinggi lagi dari benci orang Kristen, saudara ya. Jadi dia gak suka banget sama saya, saudara. Dia udah anti orang Kristen, terus anaknya pacaran sama anak pendeta. Wah, itu betul-betul ini banget. Jadi saya kan namanya kalau orang pacaran berusaha baik-baikin loh ya. Beliin martabak lah, apa gitu ya. Nah, tiap kali dibeliin makanan tau gak? Dibilangnya, lu kira gue gak bisa beli sendiri? Aduh, sakit itu di sini. Saudara, jadi oleh karena begitu tuh kalau saya bisa sautin kan, gini ya. Halo tante, gitu ya. Cuman, itu bagus, ada jawaban. Itu bagus. Biasanya lewat doang, dicuekin. Nah, saudara, yang puncaknya yang bikin saya paling kesel gitu ya. Kan waktu pas, saudara tahu banjir tahun 2002 atau pernah ngalamin ya, banjir parah banget kan tuh ya. Nah, rumah mertua saya ini banjirnya airnya segini saudara ya. Jadi saya sebagai calon mantu yang baik beresin rumah tuh ya, bantuin angkatin barang segala macam kan gitu ya. Nah pas pulang hujannya deras banget saudara. Nah saudara, logika saya adalah kalau hujannya deras saya pinjem payung, betul kan? Jadi saya pinjem payung. Tapi sama mertua saya nggak dikasih payung, saya dikasih kantong plastik merah. Jadi kantong plastik itu saya pakai di kepala saya, jalan dengan air banjir segini, kercek gitu karena hujan terus kan ya. Itu dalam hati saya tuh udah, gitu, udah nggak tahu diri banget tuh gue bantuin orang-orang gitu ya. Saudara, bahkan yang menarik gini ya, waktu pas saya bimbingan pranikah, kan ditanyain sama pendeta Himawan, kamu hubungannya sama calon mertua gimana nanti kalau udah menikah? Oh, kayak Tuhan Yesus bilang Pak. Wih, kayak apa tuh? Sudah selesai. Wah, saya hampir kan diberkati tuh kawinan itu. Terus udah gitu, tapi saya sadar bahwa saya tuh kepahitan gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya nggak mengampuni gitu ya. Oke, saya mengampuni udah. Saya pikir beres dong saudara ya. Ternyata ada lagi banjir kedua. Nah, rumahnya kebanjiran lagi kan? Ini sudah menikah saudara ya. Rumahnya kebanjiran lagi. Jadi kalau mengampuni dari jauh itu mudah, betul ya? Saya mengampuni lega, puji Tuhan saya berkati segala macam. Terus orangnya tinggal di rumah saya 6 bulan. Saudara, mengampuni dari jauh itu mudah, betul ya? Tapi begitu tinggal tiap hari, ketemu tiap hari, dalam sini keluar lagi kan. Anehnya adalah, dia mau cari apartemen, nggak pindah-pindah. Tiap kali cari apartemen, nggak pindah-pindah, saudara. Saudara tahu kenapa, saudara? Karena Tuhan mau saya belajar sesuatu. Ketika yang mengubah pola pikir saya tentang mertua saya adalah, ketika Tuhan bisa buka mata saya, melihat kebaikannya apa. Dan ketika saya mulai lihat, dia begini karena dia begini, gitu ya. Dia perlakuan saya begini oleh karena maksudnya itu begini. Saya mulai mengerti, saya mulai melihat bahwa dia itu benarnya baik. Saya bisa mulai lihat emasnya dalam diri dia, ya. Dan saya mulai mengasihi, belajar mengasihi mertua saya. Begitu saya belajar mengasihi, begitu hati saya lega bisa mengasihi mereka, berapa hari kemudian pindah, saudara. Haleluya. Kau artinya apa, saudara? Ketika saya memilih untuk bersinar, bercahaya dengan perbuatan baik, saudara ya, mengasihi itu perbuatan baik, saudara. Saudara, mertua saya sekarang itu sangat dikasihi oleh keluarga kita, dari yang anti Kristen sampai minta dibaptis, mau ke gereja sama-sama. Oleh karena apa? Dia melihat ada yang berbeda di keluarga kami. Saudara, jadi terang itu nggak usah yang dahsyat, spektakuler, enggak, saudara. Dunia sekitar kita tuh butuh terang, saudara. Mungkin bisa cuma sekedar, lu apa kabar? Nunjukin kebaikan, nunjukin nasihat. Orang lagi gagal bukan lu celah-celah, tapi kita bilang, lu pasti bisa, ngasih semangat. Simple thing, setiap hari kita lakuin. Dunia sekitar kita tuh butuh, saudara. Saudara tahu angka bunuh diri di anak muda tuh lumayan, saudara, terutama di pria. Dan betapa sebenarnya kata-kata penghiburan sedikit aja, dihargai, merasa disupport, didukung, itu bisa mengubah hidup mereka, saudara. Saudara, kita dipanggil untuk jadi terang. Amin. Saya tutup ayatnya dari ya, Kisah Rasul 7 ayat 22. Kisah Rasul 7, 22 ya. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang apa? Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Saudara,
kalau saudara ngomong yang Daniel, Yusuf, segala macam perjanjian lama, ini disebut lagi Musa di perjanjian baru. Dibilangnya apa? Musa itu apa? Berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Luar biasa gak? Luar biasa. Apakah kata tangan Tuhan? Iya. Tapi ayat sebelumnya bilang apa? Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Saudara, firman Tuhan bilang, kalau kita kurang hikmat, minta, maka dia akan memberikan tanpa mengungkit-ungkit, kalau firman Tuhan katakan. Jadi kalau saudara minta hikmat sama Tuhan, pasti dijawab. Amin. Karena dalam Tuhan berhikmat itu normal, bodoh itu pilihan. Saudara, sekarang ini era informasi. Saudara kalau mau belajar apa aja bisa. Betul? Belajar masak. Dulu mungkin saudara mesti ikut kursus. Kalau sekarang cuma punya kuota bisa belajar masak. Betul? Ya kan? Kalau dulu mau bikin kue, mesti les. Bayarnya bisa jutaan dulu. Itu ibu ketawa. Mungkin ngalamin ya bu ya. Kalau ngeles dulu bayarnya mahal loh. Bikin kue gitu 1 juta lebih. Sekarang kuota 100.000 udah bisa bikin kue. Dan juga nonton film Korea ya. Ya kan? Saudara, zaman sekarang itu ilmu pengetahuan ada di mana-mana. Kalau saudara mau belajar, pasti bisa. Dan itu adalah bagian kita. Bagian Tuhan buka pintu, amin. Jangan minta Tuhan buka pintu, pasti bukain pintu, kitanya gak siap, lah repot. Ingat saudara ya, mau yang dari paling tua sampai paling muda, kita harus terus berkembang, amin. Kita harus terus belajar. Saya punya moto dalam hidup saya bahwa di hari saya berhenti belajar, itu di hari saya mati. Karena dalam Tuhan, itu kita akan dari glory ke glory. Harusnya meningkat bukan menurun. Ya saudara ya, dalam kapasitas apapun, mau jadi ibu rumah tangga sekalipun. Saudara tahu ibu rumah tangga itu besarin anak itu luar biasa. Gimana kalau saudara besarin anak saudara, seakan-akan saudara besarin anak yang bakal jadi pemimpin dunia. Luar biasa kan saudara? Dan apa yang saudara tabur di anak-anak saudara, itu pasti akan ada buahnya. Amin. Karena anak-anak kita itu belajar paling banyak bukan dari nasihat omongan loh, tapi lihat perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari. Amin. Yuk sama-sama berdiri. Yuk kita sama-sama worship Tuhan. Saudara berpasang-pasangan ya, sama teman saudara, sama keluarga saudara. Coba tanya apa yang jadi mimpinya, apa yang ada di hatinya.
Boleh nggak kalian doain? Kita ini anak Tuhan, keluarga di tempat ini, amin. Gereja keluarga, amin. Suami istri, boleh. Yuk, sama-sama saling doain, boleh. Yuk, sama temennya aja. Saudara ini doain, pastikan dia mendengar doamu ya. Jangan cuma tumpangi tangan, bahasa roh dia nggak ngerti soalnya kamu doain apa. Ya, boleh? Yuk, sama-sama kita keluarga di sini ya. Boleh ya, kita coba sama-sama ya. Sama istri kita apa? Kita keluarga boleh ya. Yuk, boleh doain sebelahnya mungkin boleh. Itu tanya apa yang ada di hatinya. Kerinduan apa gitu. Boleh nggak kalian doain? Pastiin ya orangnya bener ya, jangan bahasa roh doang ya. Thank you, Pak. Aku tadi ngerasa bahwa kamu tuh setia sama hal-hal kecil yang orang nggak lihat, dan kamu orangnya seneng banget di belakang mimbar, nggak mau dilihat orang sama sekali. Tapi akan datang waktunya dari Tuhan. Promosi apa yang kamu tabur di tempat orang yang nggak ada lihat, kamu akan tuai buahnya, di mana semua orang akan lihat. Oleh karena tangan Tuhan ada atas kamu. Tuhan berkati. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap firman-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah apa yang ditabur hari ini Tuhan boleh berbuah berlipat-lipat kali ganda Tuhan di kehidupan setiap kami Tuhan. Bapak, aku perkatakan hikmat Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Roh hikmat, wahyu dan pengertian Tuhan, untuk punya solusi dimanapun kami berada Tuhan, untuk bisa membawa terang-Mu, bercahaya, melakukan perbuatan baik Tuhan dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kehidupan kami Tuhan, melalui kehidupan kami orang boleh melihat Engkau Allah yang luar biasa, dan penyertaan-Mu itu nyata dalam apapun yang kami lakukan atau katakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.